Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Tumis Kangkung. Di sini kami ingin menjelaskan algoritma dari kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan saya dari koordinator kelompok. Nama saya Immanuel, NIM 202027. Di sini kami ingin menjelaskan algoritma Karpravin. Dan sudah tampil di sini cara kerja manualnya. Dan saya persilakan kepada Saudara Agung untuk menjelaskan. Saya Muhammad Agung Arsyad dengan NIM 202013 akan menjelaskan cara manual algoritma Karpravin. Yang pertama, A sama dengan A, benar. Kita lanjut ke indeks 1, apakah P sama dengan K, salah. Berarti kita bergeser ke indeks 1. Di indeks 1, apakah P sama dengan A? Benar. Salah. Berarti kita bergeser ke indeks kedua. Saya di mana? Saya di sini kan? Di indeks kedua, A sama dengan A itu benar. Indeks ketiga, K sama dengan K itu benar. Di sini A sama dengan A itu benar. Di sini H sama dengan N itu salah. Jadi kita bergeser lagi ke indeks ketiga. Nah, di sini indeks 3 K sama dengan A itu salah. Berarti kita langsung bergeser ke indeks keempat. Nah, di indeks keempat, apakah A sama dengan A? Ya, benar. Di indeks 5, H sama dengan K itu salah. Jadi kita bergeser lagi ke indeks 5. Nah, di sini apakah H sama dengan A? Salah. Kita bergeser lagi ke indeks 6. Nah, di sini indeks 6 apakah kosong sama dengan A itu udah salah. Kita bergeser ke indeks 7. Ini dua Noel toh? Noel. Di indeks 7 itu A sama dengan A itu benar. Saya, kau. Di indeks 8 K sama dengan K itu benar. Di indeks 9 itu K sama dengan A itu benar. Dan di indeks 10 itu N sama dengan N itu benar. Berarti kondisi telah ditemukan. Nah, setelah ini selanjutnya teman saya akan menjelaskan bagian listingnya. Terima kasih kepada Saudara Agung yang telah menjelaskan cara manual dari algoritma Karpravin. Sekarang saya ingin menjelaskan listingnya. Sini algoritma Karpravin. Array text itu apakah akan hujan, dan array pattern itu akan. Panjang teks sama dengan itu 17. Panjang pattern sama dengan 4.
Sini sekarang kita kerjakan di for yang pertama. I sama dengan 0. I lebih kecil sama dengan panjang teks kurang panjang pattern. Sini 13 ini dari panjang teks dikurang panjang pattern. Panjang teks itu 17, kurang 4 itu panjang pattern sama dengan 13. Di sini I itu nilainya 0. 0 lebih kecil sama dengan 13, benar. Kita lanjut lagi ke for yang kedua. J sama dengan 0. J itu 0 lebih kecil dari panjang pattern. Panjang pattern itu 4. Apakah 0 lebih kecil dari 4? Ya. Kita lanjut ke if yang pertama. If text I tambah J tidak sama dengan pattern J. Di sini nilainya I itu 0 tambah nilainya J itu 0. Tidak sama dengan 0. 0 tambah 0 itu 0. Jadi I teks 0 itu A. Kita taruh A. Di pattern J 0, pattern 0 itu A. Ini apakah A tidak sama dengan A? Salah. Kita turun ke bawah. Di sini A tidak sama dengan A. Apakah A tidak sama dengan A? Salah. J plus plus. Jadi maka J plus plus. J plus plus. Kita tambah di sini J nilainya 1. Sekarang nilainya 1. Kita jelaskan lagi kembali ke for yang kedua. J itu sekarang nilainya 1. Apakah 1 lebih kecil dari 4? Benar. Kita kerjakan lagi ke if yang pertama. Di sini I nilainya sekarang jadi masih 0. Ditambah J. Di sini nilainya J sekarang 1. Di sini 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Di sini 1. Nah, di sini teks teks yang ke-1 itu adalah P. Jadi di sini kita tulis P. Sini pattern 1 itu K. Kita tulis di sini K. P tidak sama dengan K. Apakah P tidak sama dengan K? Benar. Maka break. Dan kita kerjakan ke if yang di bawah. Sini sekarang J nilainya 1. Sini apakah 1 sama dengan 4? Tidak. Maka I plus plus. Di sini I plus plus sekarang 1. Kita lanjut lagi. I apakah kecil? 1 lebih kecil sama dengan 13? Benar. Kita lanjut ke for yang kedua. Di sini kita ulang jadi kembali dengan 0. Ya, sekarang for yang kedua itu J. Nilainya 0. Apakah 0 lebih kecil dari 4? Benar. Kita lanjut ke if yang pertama. Teks I tambah J. Di sini I sekarang nilainya 1. Dan J itu nilainya 0. 1 tambah 0 itu 1. 1. Oh, di sini 0.
Sini sini 1 tambah 0 itu 1. Jadi teks I itu teks yang pertama itu P. Dan sini paten J 0 itu A. P tidak sama dengan, apakah P tidak sama dengan A? Benar. Break, kita kerja di bawah. If J sekarang itu 0. J sama dengan 4? Tidak. Maka I plus. Ya. Sebelum saya sudah menjelaskan literasi ke 0 dan pertama, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman kelompok saya. Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Karulian Tasman dengan NIM 202026. Di sini saya akan melanjutkan iterasi kedua. Nah, di sini I terakhir itu bernilai 2. Apakah 2 tidak sama dengan 13? Apakah 2 lebih kecil sama dengan 13? Benar. Maka kita melanjut ke for yang kedua. Di sini J sekarang direset menjadi 0. 0 lebih kecil daripada panjang pattern yaitu 4. Benar. Nah, di sini kita masuk ke if yang pertama. I di sini bernilai 2 dan J bernilai 0. J bernilai 2 ditambah 0, 2. Di sini tetap 0. Teks indeks kedua itu A. Apakah A tidak sama dengan A? Salah. Benar. Maka masuk ke J++. Jadi J di sini sekarang bernilai 1. Maka 1 lebih kecil daripada 4. Benar. Maka di sini kita masuk lagi ke if yang kedua. If yang ke-1. Di sini J sekarang bernilai 1. Jadi J bernilai 1. 2 ditambah 1, 3. Sini pattern indeks ke-1. Teks indeks ketiga yaitu K. Pattern indeks ke-1, K. Apakah K tidak sama dengan K? Benar. Ini salah. Maka J++. Lanjut lagi. Di sini J bernilai 2. Apakah 2 lebih kecil daripada 4? Benar. Di sini kita masuk ke if yang pertama. J di sini bernilai 2. Di sini 2. 2 ditambah 2, 4. Jadi teks indeks keempat yaitu A. Pattern indeks kedua itu A. Apakah A tidak sama dengan A? Salah. Maka J++ lagi. Di sini J sekarang bernilai 3. 3 lebih kecil daripada 4. Benar. Maka masuk ke if yang pertama lagi. Di sini kita ganti saja J-nya. J bernilai 3. 3 ditambah 2, 5. Di sini kita turunkan lagi 3. 3 ditambah 2, 5. Jadi teks indeks kelima yaitu H. Pattern indeks ketiga itu N. Apakah H tidak sama dengan N? Benar. Maka kita eksekusi perintah break. Jadi for yang kedua ini sudah berhenti. Nah, kita masuk ke if yang kedua. Di sini J sekarang bernilai 3. Apakah 3 sama dengan 4? Salah. Maka kita naik ke atas lagi, I++. Sekarang I bernilai 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 13? Benar. Nah, di sini saya akan alihkan ke teman saya, Farhan, untuk melanjutkan iterasi indeks ketiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadan dengan STB 202019
Di sini saya akan melanjutkan iterasi yang ketiga. Di sini kita masuk untuk perulangan for yang pertama, I sekarang bernilai 3, 3 lebih kecil sama dengan 13 itu benar, maka turun ke for yang kedua. Dan sekarang ini nilainya di reset menjadi 0, jadi 0 lebih kecil dari 4 itu benar, maka kondisinya benar, maka dikerjakan untuk if yang pertama. I-nya sekarang itu bernilai 3, dan G-nya itu bernilai 0. Tiga ditambah 0 itu 3. Indeks ketiga itu bernilai K. Dan pattern indeks ke 0 itu bernilai A. A tidak sama dengan A itu benar, maka dikerjakan perintah break. Dan dikerjakan if yang kedua. Y-nya sekarang itu bernilai 0, jadi 0 sama dengan 4 itu salah, maka naik ke I++, maka sekarang ini itu bernilai 4. 4 lebih kecil dari 13 itu benar, maka dikerjakan lagi for yang kedua. For Y sama dengan 0, Y-nya itu bernilai 0, 0 lebih kecil dari 4 itu benar, maka dikerjakan lagi if yang pertama. I plus J, I-nya sekarang itu bernilai 4, dan J-nya itu bernilai 0. Pattern J 0. 4 ditambah 0 itu 4, dan pattern J itu 0. Jadi indeks keempat itu bernilai A. Pattern indeks ke J 0 itu bernilai A. Jadi A tidak sama dengan A itu salah, maka dikerjakan J++. Maka J-nya sekarang itu bernilai 1. 1 lebih kecil dari 4 itu benar, maka dikerjakan lagi if yang pertama. I plus J. I-nya tetap bernilai 4, J-nya itu bernilai 1. 4 ditambah 1, 5. Indeks kelima itu bernilai H. Pattern indeks ke-1 itu bernilai K. A tidak sama dengan A benar, maka dikerjakan perintah break. Maka dikerjakan if yang kedua. J sama dengan panjang pattern. J-nya sekarang itu bernilai 1. 1 sama dengan 4 itu salah, maka dikerjakan lagi I++, maka I-nya sekarang itu bernilai 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dengan nama Rafael. Baiklah, perkenalkan saya Rafael Ferdinand Wayong dengan NIM 20216. Sekarang saya akan melanjutkan kerja teman saya sekarang sudah di iterasi ke-5. Maksud saya I ke-5. Kita lihat apakah 5 lebih kecil sama dengan 13 benar? Maka kita turun ke sini. J sama dengan 0, maka J-nya sekarang bernilai 0 kembali. Apakah 0 lebih kecil dari 4 benar? Maka kita lihat I-nya di sini adalah 5. 5 ditambah J sama dengan 5. Kita lihat apakah teks indeks ke-5 tidak sama dengan pattern J ke-0. Kita lihat teks indeks ke-5 itu adalah H. Apakah H tidak sama dengan pattern J0 yaitu A? Apakah H tidak sama dengan A? Benar, maka kita jalankan perintah break. Maka kita turun ke if kedua. Apakah J yaitu 0 sama dengan panjang pattern adalah 4? Tidak, maka akan ke I++. I-nya sekarang bernilai 6. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 13? Benar? Maka kita turun ke for yang kedua.
J lebih kecil dari panjang pattern. Apakah 0 lebih kecil dari 4? Benar. Maka kita eksekusi I plus J, yaitu 6 ditambah J. J-nya bernilai 0. 6 tambah 0 sama dengan 6. Apakah teks ke-6, yaitu spasi, tidak sama dengan teks indeks pattern ke-0, yaitu A? Benar. Maka akan dijalankan perintah break. Kita akan eksekusi if kedua. Apakah 0 J sama dengan panjang pattern 4? Salah. Maka akan kembali ke I++. Sekarang I-nya adalah 7. Baiklah, sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya, Joshua. Perkenalkan, nama saya Joshua Bumbungan, STB 202021. Di sini saya akan melanjutkan iterasi dari teman saya yang sebelumnya. Kita mulai dari di sini for I sama dengan 7. Karena for ini benar, berarti dia lanjut ke yang kedua. J sama dengan 0. 0 kurang dari 4, itu benar. Karena benar, berarti dia jalankan for-nya. Berarti lanjut ke sini if. Di sini teks I tambah J, berarti I-nya itu kan 7. Terus ditambah J, berarti 0. Di sini patternnya itu J, karena for-nya itu J-nya itu 0. Berarti patternnya itu 0. Jadi di sini 7. Jadi teks indeks 7 berarti itu A. Di sini A. Nah, patternnya 0 itu berarti A. Nah, karena di sini A itu tidak sama dengan A itu false, berarti otomatis dia menjalankan for keduanya ini. Di sini I-nya itu dia karena J-nya itu karena J++, berarti di sini dia naik jadi 1. Nah, karena 1 itu kurang dari 4 itu benar, maka dia jalankan di sini if text I-nya masih sama 0, di sini J itu jadi 1, otomatis jadi 8, dan pattern J-nya itu jadi 1. Nah, di sini sini 1. Nah, teks 8. Teks 8-nya tuh teks 8 berarti K. Di sini K. Di sini K berarti pattern satunya itu juga sama K. Nah, karena K itu tidak sama dengan K itu false atau salah, maka for-nya ini dia mengulang lagi for keduanya. Dia J++, berarti sini jadi 2. Terus dia 2 kurang dari 4 itu benar, maka dia mengerjakan. Di sini lanjut lagi turun ke bawah if di sini jadi 2. J-nya itu 2. Berarti di sini jadi 9. Terus pattern J-nya itu karena tadi J++, berarti jadi 2. Nah, sekarang kita cek teks 9-nya itu A. Teks 9-nya A, terus pattern keduanya itu kita cek itu juga dia A. Nah, karena A tidak sama dengan A itu false, berarti dia kembali lagi ke for kedua ini. Berarti di sini J-nya itu jadi 3. Nah, 3 kurang dari 4 benar. Maka di sini dia mengerjakan if-nya nih. Di sini teks J-nya itu jadi 3. Jadi otomatis di sini jadi 10. Jadi 10. Ini jadi 10. Mana tuh 10? Nah, di sini pokoknya di sini jadi 10. Nah, itu jadi 10. Terus di sini pattern J-nya itu dia jadi 3. Sini 3. Nah, kita lihat di bagian teks. Teksnya itu kan 10. Jadi teks indeks 10. Teks indeks 10 tuh N. Sini N. Nah, terus di sini juga karena pattern J-nya itu 3 itu N, maka di sini dia N. Nah, sekarang kita lihat N tidak sama dengan N. Berarti di sini false. Karena false berarti for keduanya ini J++, berarti sini jadi
Nah, di sini kita lihat karena 4 itu kurang dari 4 itu false, berarti tidak bisa dikerjakan. Otomatis for ininya nih tidak bisa dilanjutkan. Karena tidak bisa dilanjutkan, maka dia akan turun ke bawah sini, ke if-nya. Di sini kan tadi kan J terakhirnya itu kan 4. Nah, karena 4 itu sama dengan 4 itu benar, maka dia akan mengeksekusi if-nya. Nah, isi dari if-nya di sini tuh cout pola ditemukan. Terus di sini otomatis i-nya itu jadi 17. Jadi 17 mana tuh? Nah, 17 berarti kalau 17 dia keluar, dia akan kembali ke sini. Kembali ke i-nya. Berarti sini 7 jadi 17. Maka seluruh algoritma atau pemrogramannya ini tidak bisa lagi dilanjutkan. Nah, saya akan kembali ke saya punya ketua. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.